Lisa membeku. Suara Robi di ujung telepon masih terdengar gemetar. Tangannya yang semula memegang koin jatuh ke lantai, menggelinding pelan berani di bawah meja. Nafasnya mulai berat. Pak, katanya pelan, menatap ke arah ruang tengah yang kini gelap total. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dengan langkah ragu-ragu, Lisa mundur pelan-pelan. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya berkeringat dingin. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari ruang tengah. Lisa, kenapa kamu diam saja? Bapak nungguin. Lisa langsung membalikkan badan dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu dengan cepat, menarik napas cepat-cepat sambil meraih ponselnya. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi Robi lagi. Tersambung. Robi, itu tadi siapa? Itu bukan Bapak. Ya? Biarkan. Makanya jangan keluar kamar. Gua lagi jalan balik ke rumah. Lu tunggu aja. Jangan buka pintu ke siapapun, dengerin gua. Tiba-tiba suara dari luar pintu kamar Lisa berubah. Nada suaranya lebih berat, lebih dingin. Lisa, Bapak sakit. Lisa, Bapak cuma butuh bantuan. Lisa menutup mulutnya, menahan isak. Ia merangkak ke bawah tempat tidur, mencoba bersembunyi. Matanya menatap pintu yang mulai bergetar pelan. Lalu, gubrak. Pintu kamar seperti ditabrak keras dari luar. Sekali, dua kali, tiga kali. Lisa menutup telinganya, berdoa dalam hati. Tapi saat itu juga, suara keras berhenti. Diganakan olah ketukan pelan, dan suara berbisik. Lisa, Bapak masuk lewat jendela belakang. Lisa menahan napas. Jendela belakang? Bukannya semua jendela udah dia kunci sejak sore? Dia mengingat-ingat, apa dia lupa yang di dapur? Suara dari luar pintu kembali terdengar. Biarkan suara ketukan sekarang. Tapi seperti gesekan kuku, menyeret pelan di permukaan kayu pintu. Lisa, buka. Lisa, Bapak kedinginan, enek. Lisa gemetar. Perlahan, ia merangkak keluar dari kolong tempat tidur. Dipegangnya ponsel erat-erat, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Ia mencoba mengirim pesan ke Robi, tapi cuma ada ikon jam, belum terkirim. Lampu kamar sempat menyala sebentar, lalu mati lagi. Hanya cahaya remang dari luar jendela yang menyusup lewat tirai tipis. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara dari jendela dapur. Suara pelan, tapi cukup jelas. Ada yang mengetuk kaca. Lisa menahan teriakannya. Ia berdiri perlahan dan menempelkan telinganya ke dinding. Suara dari jendela dapur makin sering terdengar. Lalu diikuti oleh suara napas berat. Lisa, jangan sembunyi. Kamu anak Bapak, kan? Lisa tahu ITU biarkan suara bapaknya. Itu terlalu berat, terlalu panjang, dan ada suara lain yang seperti berbisik di baliknya. Seperti ada dua, tiga suara berbicara bersamaan. Seketika, ponselnya menyala. Pesan dari Robi masuk. Gua udah di depan rumah. Tapi lampu semi mati. Jangan buka pintu. Gua coba masuk lewat jendela atas. Tunggu di kamar. Jangan bersuara. Lisa buru-buru kembali ke kolong tempat tidur. Saat ia bersembunyi, suara dari dapur berhenti. Suoni, tapi kemudian, talk, 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 talk. Kali ini bukan dari dapur, dari langit-langit, dari atap kamarnya. Lisa, suara itu sekarang sangat dekat, tepat di atas kepalanya. Creak, suara seperti sesuatu yang merangkak perlahan di atas plafon kamar. Lisa menutup matanya, tangannya gemetar. Tapi ai dengar suara lain. Suara dari luar. Lisa, buka. Ini gua, Robi. Lisa ragu. Suara itu dari depan pintu. Tapi, bukankah Robi bilang dia naik dari jendela atas? Dua Robi. Satu di pintu, satu di atap. Yang mana yang asli? Lisa menahan napas. Tubuhnya gemetar. Dua suara, dua orang yang mengaku Robi. Tapi jelas salah satunya bukan manusia. Dari balik kolong tempat tidur, ia mengintip ke arah jendela kamar. Tak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, crack. Plafon di atasnya seperti retak. Debu-debu kesel berjatuhan. Lisa,
Suara itu sekarang seperti dari dalam dinding. Seperti sedang melilit rumah, menjpang. Lisa mengejut ibernya. Air matanya menetes. Tapi ia tahu ini bukan saatnya panik. Ia menatap ponselnya. Baterai 9%. Ia buka kamera. Perlahan ia arahkan ke atas. Mungkin hanya ingin memastikan. Dan di layar ponsel, ia melihat mata. Sepasang mata besar. Haidam menatap langsung ke lensa kamera dari atas plafon. Astaghfirullahalazim, Baisik, Lisa. Ia lempar ponsel, langsung merangkak keluar dari kolong dan berlari ke arah lemari. Ia tarik selembar sajadah dan berlutut. Allahu Akbar, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tangannya gemetar membuka aplikasi Al-Quran di ponsel. Tiba-tiba, break. Plafon kamar jebol. Sosok hitam tinggi dengan tubuh seperti dilapisi kain sobek menjulur turun dengan kepala terbalik. Matanya putih sambil berkata, "Lisa, kamu anakku." Lisa menjerit. Ia tak tahu harus kemana. Tapi tiba-tiba, duar. Suara keras dari jendela atas. Cahaya senter masuk. "Lisa, jangan lihat matanya." Itu suara Robi yang asli. Robi loncat masuk lewat jendela atas. Tangan kirinya memegang botol air. Tangan kanannya pegang tasbih. Sosok hitam itu menjerit keras, seperti terbakar. Robi cepat melemparkan air ke arah makhluk itu. Sosok tersebut mengerang, lalu seolah mencair dan menyerap kembali ke dalam lantai. Suoni, lampu menyala kembali. Lisa terduduk, nafasnya tercekat. Robi mendekat. "Luga papa." Lisa hanya mengangguk lemah, air matanya masih mengalir. "Gua kira gua bakalan mati," bisiknya. Robi duduk di sampingnya. "Itu bukan bapak gua, bukan juga bapak lu. Itu sesuatu yang gua lihat tadi siang. Kayak bayangan dari pohon belakang rumah kita." Lisa menatap Robi. "Kita mesti cari tahu sebelum dia balik lagi." Malam itu tak berakhir tenang. Setelah makhluk itu menghilang, Lisa dan Robi duduk di ruang tamu dalam diam. Lampu menyala, tapi cahaya terasa dingin. Hampa, seolah rumah itu masih menyimpan jejak sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. "Lu bilang tadi, lu lihat bayangan dari pohon belakang?" tanya Lisa pelan. Robi mengangguk. "Ayah, waktu gua nyampe ke rumah lu siang tadi, bapak gua udah aneh." Dia duduk bengong, matanya kosong. "Terus pas gua nengok ke belakang, gua lihat ada sosok tinggi banget berdiri diam di bawah pohon beringin." Lisa mengejut ibernya. "Pohon beringin yang di belakang rumah?" "Iya," jawab Robi. "Tapi anehnya, pas gua samperin, hilang. Tapi dari situ, bapak gua mulai berubah." Lisa menunduk. "Jadi itu bukan cuma kesurupan biasa ya?" Lisa menatap buku itu dengan rasa takut. "Itu apa?" "Kitab lama. Kayaknya warisan. Ada semacam perjanjian atau ritual yang pernah bapak lakuin. Tapi gua belum berani baca semua." Lisa berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap pohon beringin yang kini bergoyang pelan. "Kita harus cari tahu, Rob. Kita gak bisa nunggu makhluk itu datang lagi." Robi mengangguk. "Besok kita ke rumah Pak Haji Harun. Dia ngerti hal-hal begini. Dulu dia pernah nolong orang yang diganggu kayak gini juga." Lisa menghela napas panjang. Tapi saat ia hendak berbalik dari jendela, dia melihat sesuatu. Di antara daun-daun pohon beringin, ada sosok hitam. Berdiri, menatapnya, diam. Matanya masih sama, piri, tak berkedip, dan di kakinya tergolek tubuh seseorang. Tubuh yang tak asing. Tubuh bapaknya Robi. Lisa membeku. "Robi," bisiknya, kayaknya yang tadi belum beres. "Robi?" Lisa menunjuk ke jendela. "Lu lihat itu?" Robi refleks berdiri, mendekat ke jendela. Matanya menyipit, menatap ke arah pohon beringin. Cahaya bulan menerangi samar-samar. Sosok itu masih di sana. Tinggi, hitam, diam. Dan di bawahnya, "Bapak?" Suara Robi bergetar. Dia langsung bergerak, tapi Lisa menahan lengannya. "Rob, jangan, kita gak tahu itu apa." Robi menatap Lisa,
lalu menatap lagi keluar. Tubuh Bapak